Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SEMAK, dan teman-teman kelas akuntansi 6B yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003101055, Bella Anastasia dengan NIM 2003101056, dan Sheila Ira dengan NIM 2003101058. Akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul Akuntansi Komparatif. Yang pertama, akuntansi Anglo-Amerikan. Akuntansi Anglo-Amerikan dapat ditemukan di negara-negara di mana Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang kuat. Negara-negara ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif serta lebih transparan daripada negara-negara Latin dan Jerman. Adapun untuk akuntansi Anglo-Amerikan, ada Amerika Serikat, Inggris, India, dan Malaysia. Yang pertama, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat atau AS sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antar kedua negara tersebut. Perbedaan yang ada disebabkan karena AS bukan mengadopsi tradisi akuntansi Inggris. AS mempunyai regulasi akuntansi yang lebih komprehensif, bahkan mungkin paling komprehensif di dunia, paling tidak jika dikaitkan dengan pasar sekuritas. Kondisi lingkungan dan historis AS menimbulkan sejumlah fitur yang berbeda secara signifikan. Kedua, di Inggris. Seperti di AS, akuntansi di Inggris terutama ditujukan kepada investor. Diharapkan bahwa sebagian besar kebutuhan kelompok lain akan serupa dengan kebutuhan investor. Dengan demikian, memenuhi kebutuhan investor merupakan tindakan paling efisien dalam memenuhi kebutuhan semua pemakai laporan keuangan. Pasar sekuritas juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik akuntansi, tetapi tidak mendominasi proses regulasi akuntansi. Jika dikaitkan dengan provisi informasi akuntansi, undang-undang perusahaan di Inggris jauh lebih sedikit dibandingkan dengan AS. Yang ketiga, ada India. Pada tahun 1949, dibentuk Institute of Chartered Accountants in India, atau disingkat ICAI. Kemudian didirikan Accounting Standard Board, disingkat ASB, untuk merumuskan standar-standar akuntansi dalam membantu Council of the ICAI dalam menciptakan serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India. ASB memberikan pertimbangan IFRS yang diterbitkan oleh ASB, serta mencoba sedapat mungkin untuk mengimplementasikan ke dalam standar-standar mereka dengan mempertimbangkan lingkungan di India. Yang ketiga, selanjutnya ada Malaysia. Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris sehingga sistem akuntansinya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. Malaysian Accounting Standard Board atau MASB adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk mengembangkan dan menerbitkan standar akuntansi di Malaysia. MASB merupakan pendukung kuat konvergensi internasional karena telah mengadopsi 26 dari 32 standar IFRS. Akuntansi Latin. Aroma yang khas akuntansi Latin dapat ditemukan pada sejumlah negara berkembang,
terutama Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Negara maju yang termasuk dalam kelompok ini adalah Prancis, Italia, dan Argentina. Yang pertama, Prancis. Seperti Jerman, tradisi akuntansi di Prancis memberikan preferensi terhadap kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Tetapi, tekanan pajak internasional mendorong untuk lebih digunakannya pendekatan berorientasi investor. Prancis memang telah mengamandemen undang-undangnya agar laporan konsolidasian dapat disusun dengan menggunakan PABU Amerika Serikat atau IFRS. Yang kedua, Italia. Di Italia, pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah mirip dengan yang terjadi di sejumlah negara Eropa kontinental yang lain. Mengingat bahwa laporan digunakan sebagai basis perpajakan, dan ini juga terjadi di banyak negara Eropa kontinental yang lain, maka terdapat tradisi konservatisme untuk meminimumkan laba kena pajak. Dalam hal ini, akuntansi Italia dalam praktik dapat diperbandingkan dengan akuntansi di negara-negara Eropa tetangganya, walaupun instruksi keempat dan instruksi ketujuh baru diimplementasikan pada tahun 1991. Yang ketiga, Argentina. Secara historis, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menurut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan, dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement kuartalan, tetapi sistem akuntansi Argentina adalah khas bagi Amerika Latin. Akuntansi Asia. Banyak negara berkembang di Asia yang merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia atau bekas jajahan Belanda, India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia atau bekas jajahan Inggris, dan Filipina atau bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide barat maupun keseragaman sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan keyakinan terhadap pasar keuangan mereka, yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya. Jepang. Pasar saham di Jepang signifikan, tetapi tradisi akuntansinya lebih mengutamakan kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Komersial kode diintroduksi tahun 1890 dengan tujuan memproteksi kreditur. Profesi akuntansi di Jepang masih kecil dan kurang berpengaruh dalam proses penentuan standar akuntansi, tetapi memberikan rekomendasi dalam aplikasi praktis regulasi akuntansi legal. Cina. Tahun 1998, aturan-aturan lama untuk perusahaan saham gabungan atau Joint Stock Companies diganti dengan Accounting System for Joint Stock Limited Enterprise. Fungsi auditing yang dihapus setelah pendirian RRC baru bangkit lagi pada 1983 dengan didirikannya Administrasi Audit Pemerintah. Demikian juga, The Chinese Institute of Certificate Public Accountant baru didirikan lagi oleh pemerintah 1988 dengan pesatnya reformasi akuntansi. Akhir-akhir ini Cina mengalami kekurangan akuntan. Indonesia. Semula, sistem akuntansi Indonesia berdasarkan pada sistem akuntansi Belanda. Tetapi, ketika hubungan antar kedua negara memburuk, Indonesia berpaling ke praktik akuntansi US. Sejak tahun 1960, pengiriman tugas belajar akuntansi untuk para mahasiswa bukan lagi ke Belanda, melainkan ke US, yang pada awalnya terutama
Universitas Illinois sampai 2011 standar akuntansi keuangan tahun 2007 masih menjadikan PABU sebagai acuan yang penting. Akuntansi Nordik. Kelompok ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia yang semuanya anggota UE. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan akuntansi di negara-negara Anglo-Saxon. Tetapi ada pengaruh Jerman, terutama yang menyangkut perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Germanik dan akuntansi negara-negara Latin, tetapi belum setingkat dengan negara-negara Anglo-Saxon. Belanda. Sebuah fitur baru regulasi di Belanda adalah pasal KUHP yang memperbolehkan pihak-pihak yang terkait yang meliputi pemegang saham, karyawan, dewan kerja, dan serikat dagang untuk mengajukan komplain kepada Enterprise Chamber of the Court of Justice di Amsterdam jika mereka yakin bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan undang-undang. Ini menunjukkan dimasukkannya undang-undang perusahaan oleh sebuah badan hukum interpretatif. Swedia. Bursa saham mendukung ASIA maupun BFN dan mendorong korporasi terdaftar untuk mendisclose informasi tambahan mengenai kinerja, prospek, strategi, dan goals keuangan, serta lingkungan bisnis perusahaan. Rekomendasi yang diterbitkan oleh AAC dan ASB tidak bersifat advisory. Oleh karena itu, pada praktiknya pendekatan dalam penentuan standar akuntansi Swedia lebih bersifat konsensus dan agak fleksibel, walaupun terdapat pengaruh perpajakan dan hukum. Oleh karena itu, pada praktiknya pendekatan dalam penentuan standar akuntansi di Swedia lebih bersifat konsensus dan agak fleksibel, walaupun terdapat pengaruh perpajakan dan hukum. Sebagai bagian dari UE, Swedia juga dituntut untuk menggunakan IFRS mulai tahun 2005. Selanjutnya ada akuntansi Jermanik. Dalam beberapa hal, kelompok ini berbeda signifikan dengan kelompok Nordik dan Anglo-Amerikan. Pengaruh perpajakan dan undang-undang perusahaan adalah yang paling besar. Akuntansi Jermanik cenderung relatif konservatif dan sekretif atau rahasia dibanding akuntansi Anglo-Amerikan. Yang pertama ada negara Jerman. Akuntansi Jerman memprioritaskan kebutuhan kreditor dan otorisasi pajak. Sistem hukum yang digunakan sangat dikodifikasi dan perspektif. Undang-undang pajak Jerman juga mempunyai pengaruh kuat sehingga laporan tahunan menjadi dasar dari laporan pajak. Profesi akuntansi relatif masih kecil dan pernyataan profesional memiliki status yang rendah. Pasar saham juga relatif masih kecil. German Accounting Standard Board didirikan mirip Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat dan Commercial Code direvisi agar laporan konsolidasian dapat disusun berdasarkan PABU AS atau IFRS. Jerman mengadopsi IFRS untuk korporasi yang terdaftar mulai tahun 2005 sebagai bagian dari Uni Eropa. Selanjutnya ada negara Swiss. Akuntansi Swiss lebih mementingkan kebutuhan kreditor dan penguasa, tetapi pasar modal semakin tumbuh dan banyak korporasi besar Swiss yang mencari modal di pasar internasional. Hanya perusahaan yang terdaftar, bank, perusahaan asuransi, dan kereta api yang dituntut untuk menerbitkan laporan tahunan. Lambat laun Swiss berubah. Undang-undang perusahaan direvisi dengan perubahan yang diinspirasi oleh instruksi Uni Eropa keempat dan ketujuh. Dewan Standar Akuntansi juga telah dibentuk. Swiss Commercial Law memberikan prinsip umum praktik pembukuan. Pada tahun 1983 dibuat proposal pembaruan Undang-Undang Perusahaan, tetapi baru disetujui pada tahun 1992. Tahun 1984 didirikan Foundation for Accounting and Reporting Recommendation. Selanjutnya ada akuntansi Eropa Timur. Secara historis didasarkan pada konsep sosial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otorisasi pajak dan hanya sedikit berfokus pada pencerminan laba. Akhir-akhir ini, negara di Eropa Timur telah mencoba beralih ke ekonomi gaya barat. Yang pertama ada negara Polandia. Polandia merupakan salah satu leader dari negara transisi. Sistem akuntansi Polandia mengalami transisi
dalam 3 tahap, yaitu pada tahun 1991, 1994, dan tahun 2000. Dekret Akuntansi 1991 mencerminkan pergeseran dari orientasi pajak ke orientasi pasar. Accounting Act tahun 1994 didirikan untuk mendekatkan akuntansi Polandia dengan standar Uni Eropa. Accounting Act tahun 2002 diterbitkan untuk menjadikan standar akuntansi Polandia menjadi lebih sejalan dengan IFRS. Polandia menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 dan mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Lalu ada negara Rusia. Akuntansi di negara Rusia, pangsa perusahaan-perusahaan barunya adalah rendah. Banyak unit produksi gaya Soviet yang merugi tetapi tetap eksis. Dalam Federasi Rusia, pemerintah memegang kendali tunggal atas sistem akuntansi. Bank Sentral Federasi Rusia atau JBRF bertanggung jawab menciptakan standar akuntansi dan auditing untuk bank dan lembaga kredit, lalu memonitor kegiatan mereka dan menentukan persyaratan modal minimum. Rencana adopsi IFRS pada tahun 2004, tetapi masih banyak juga yang menggunakan standar akuntansi Rusia berbasis ekonomi terencana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan kita lanjutkan di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.